Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi bahasa pemrograman C++. Jadi, apa yang akan saya bahas kali ini adalah salah satu fungsi yang terdapat pada C++, yaitu fungsi perulangan. Jadi, untuk materi kita langsung coba di sini. Materi sudah saya siapkan. Pertama adalah untuk project mengecek bilangan prima atau memeriksa bilangan prima. Yang pertama saya jelaskan yaitu adalah flowchart-nya atau bagan alur perjalanan program yang akan kita jalankan. Yang pertama langsung saja itu start, itu langsung mulai. Kemudian masuk ke input output. Nah, kalau start tadi bentuknya oval, kalau input output ini bentuknya jajar genjang. Jadi pengguna kita akan diminta untuk input nilai, input angka, kemudian akan disimpan di variabel A. Kemudian kita akan masuk fungsi pernyataan kondisi, yaitu fungsi if, jika A sama dengan 0 atau A sama dengan 1, atau maksudnya jika A itu nilainya 0 atau A itu nilainya 1, maka P akan diisi dengan false, variabel P akan bernilai false. Langsung masuk operasi bentuknya ini kotak. Kemudian kalau dia benar, kalau dia enggak isi A tadi enggak 0 sama enggak 1, dia langsung lanjut ke bawah, yaitu fungsi perulangan tadi yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu fungsi for. Jadi fungsi for di sini for I sama dengan 2 to A per 2. Maksudnya apa? Pertama, nilai I itu diisi dengan nilai 2. Kemudian sampai mana batas perulangan ini? Batas perulangan ini akan dilihat sampai nilai input yang dimasukkan oleh pengguna, nilai A dibagi dengan 2. Seandainya ini kan I sama dengan 2, jika inputnya adalah angka 6, adalah 6 per 2 yaitu 3, maka perulangan akan berhenti jika I sudah mencapai nilai 3, begitu. Nah, selanjutnya kan I sama dengan 2, karena benar maka kita akan lanjut ke fungsi pernyataan kondisi lagi. Jika hasil bagi atau sisa bagi A dibagi I itu 0, if A mod I sama dengan 0, maka P akan diisi dengan false, gitu. Kemudian akan naik I++. Sama seperti di awal, jika inputnya adalah 6, maka hasil bagi 6 dengan 2 itu 3, dan modulonya adalah 0, sisanya adalah 0. Maka P diisi dengan false, maka naik lagi I++. Kemudian teruslah perulangan itu sampai 6 bagi 2 yaitu 3, maka sampai I++ tadi yaitu 3 kan, 3 dibagi 3 1, modulonya 0, maka P tetap berisi dengan false. Kemudian kita turun ke sini, masuk fungsi pernyataan kondisi lagi, yaitu jika P isinya true, maka akan menghasilkan output A adalah bilangan prima, A yang diinputkan tadi. Kemudian jika tidak, maka dicetak di layar A bukanlah bilangan prima. Jadi jika dari awal tadi sudah A isinya 0 sama A isinya 1, maka kan diisi false. Dia enggak melakukan pernyataan perulangan ini, langsung diisi ke pernyataan kondisi yang terakhir di bawah, karena di sini kan isinya false, kemudian di sini harusnya true. Jadi karena dia nggak benar, jadi langsung A bukanlah bilangan prima. Jadi sesudah output keluar, maka dia akan mengakhiri program, yaitu end. Kemudian yang akan saya jelaskan lagi itu adalah pseudocode dan programnya. Pseudocode ini adalah campuran bahasa Pascal dan juga bahasa manusia. Jadi langsung saja ya. Pertama kita var ini adalah variabel. Variabel kita masukkan A dan I bertipe integer atau bilangan bulat. Kemudian P kita isi dengan true. Tipe datanya boolean. Boolean ini hanya ada 2 kemungkinan, yaitu benar dan salah. Jadi kita isi P dengan boolean dulu. Kemudian bikin untuk memulai program read A, input A, di mana A ini adalah bilangan yang akan diperiksa tadi. Jika A sama dengan 0,
atau A sama dengan 1, dan kemudian P diisi dengan false. Jika ini sudah memenuhi, maka program tidak akan membaca else, langsung ke if selanjutnya. Tapi jika angka tidak memenuhi, maka dia akan membaca else dan memasukkan perulangan for i to a per 2. Jika sisa bagi A dan I sama dengan 0, maka P diisi dengan false. Akan terus berulang sampai yang terakhir. Kemudian jika P, kenapa ini tidak kita deklarasikan ini false atau true-nya? Karena dari awal kita udah deklarasikan true. Kalau dia benar, dia nggak akan berubah atau nggak akan diisi dengan false gitu. Then write A, adalah bilangan prima atau cetak di layar. Jika tidak, write A bukanlah bilangan prima, kemudian N untuk menyelesaikan program. Kita lanjut lagi ke program. Ini program C++ nya. Include IOStream. Include IOStream ini untuk header yang kita pakai atau header yang kita gunakan. Kemudian using namespace std ini untuk memanggil library. Nah, selanjutnya itu in main. In main ini fungsi utama dan kurung kerawal buka ini untuk memulai program. Kita deklarasikan integer A, I. Berarti tipe data integer variabel A dan I. Titik koma, jangan lupa semikolon. Kemudian tipe data boolean P diisi dengan true. Kemudian cout judul, end line untuk mengakhiri baris. Kemudian cout ini untuk mencetak di layar. Kalau in ini untuk input. Jadi masukkan bilangan. Kita menginput dan inputan tersebut akan disimpan di variabel A. Kemudian jika A sama dengan 0 atau A sama dengan 1, maka P diisi dengan false. Jika tidak, maka for I sama dengan 2. Titik koma, I kurang dari sama dengan A per 2, titik koma lagi, I plus plus. Kita ambil contoh, inputannya 6. 6. Inputannya 6 ya. Jadi, kita tahu A per 2, 6 per 2 itu adalah 3. Jadi, I, syaratnya nanti I kurang dari sama dengan 3. Kemudian, kita masukkan I sama dengan 2. Kita masukkan I sama dengan 2. Apakah I kurang dari sama dengan 3? Iya. Maka kalau iya, kita lanjutkan proses di sini. If A mod I sama dengan 0, jika sisa bagi A dan I itu 0, 6 dibagi 2 karena I-nya tadi nilainya 2. 6 bagi 2, 3, sisanya 0, maka P diisi dengan false. Kemudian naik lagi ke sini, I plus plus. Kemudian masuk I plus plus itu I sama dengan 3. Jadi, apakah I kurang dari sama dengan 3? Iya, maka kita akan lanjutkan di sini. Jika hasil bagi atau sisa bagi A dan I itu sama dengan 0, maka P diisi dengan false. 3 dibagi 3 sama dengan 1, sisanya 0, itu berarti P diisi dengan false. Karena naik lagi di sini, I plus plus, jadi I sama dengan 4. Apakah I kurang dari sama dengan 4? Tidak, karena dia tidak, dia langsung keluar dari fungsi for dan lanjut ke if yang bawah. If P cout A adalah bilangan prima. Kalau tidak, kalau yang lain A bukanlah bilangan prima karena A tadi sudah kita otak-atik dan isi false. Berarti karena punya kita tadi 6 itu diisi dengan false, maka 6 bukanlah bilangan prima. Seperti itu. Mungkin sejauh ini bisa dipahami. Jika kurang berkenan, saya mohon maaf mengingat saya juga masih dalam proses belajar. Atau jika ada saran atau apapun, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.